Assalamualaikum, nih kita akan belajar materi matematika kelas 7 yaitu tentang garis dan sudut. Di mana pada bagian ini yang akan kita bahas adalah pengertian garis dan sudut, kedudukan dua garis, dan jenis-jenis sudut. Oke, kita bahas yang pertama dulu yaitu tentang pengertian garis dan sudut. Apa itu garis? Sebenarnya, garis tidak mempunyai pengertian yang pasti atau mutlak. Jadi, hanya bisa ditunjukkan. Misal, ada titik yang disebut dengan titik A, kemudian ada titik lagi yang disebut dengan titik B. Jika kedua titik ini kita hubungkan, maka akan membentuk suatu garis yang bisa disebut dengan garis AB. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan garis ya. Lalu, apa itu sudut? Sudut itu dapat dipahami sebagai jarak putar antara dua buah garis yang memiliki titik pangkal yang sama. Contoh, ada dua garis. Yang pertama adalah garis AB yang berpangkal di titik A. Kemudian, garis yang kedua adalah garis AC yang juga berpangkal di titik A. Nah, jarak putar antara dua garis ini yang sama-sama berpangkal di titik A, inilah yang disebut dengan sudut. Nah, besar sudut ini bisa diukur menggunakan busur derajat ya. Kemudian, dua garis yang membentuk sudut ini disebut dengan kaki sudut. Berarti garis AB ini adalah kaki sudut. Garis AC juga disebut dengan kaki sudut. Sedangkan titik pangkal yang sama, yaitu titik A, ini disebut juga dengan titik sudut. Jelas ya? Nah, lalu bagaimana dengan penamaan sudutnya? Sudut dapat diberi nama dengan dua cara. Cara yang pertama dengan menggunakan satu huruf. Cara yang kedua dengan menggunakan tiga huruf. Nah, kalau menggunakan satu huruf, berarti namanya sesuai dengan titik sudutnya ya. Contoh, untuk sudut ini, berarti nama sudutnya adalah sesuai dengan titik sudutnya, yaitu titik A. Berarti nama sudutnya adalah sudut A. Sedangkan jika menggunakan tiga huruf, titik sudutnya terletak di tengah. Berarti untuk contoh ini, nama sudutnya adalah sudut CAB. Sudut CAB. Titik sudutnya adalah titik A berada di tengah-tengah di antara C dan B. Oke, jelas ya? Sekarang kita lanjut membahas tentang kedudukan dua garis. Kedudukan dua garis adalah hubungan antara dua garis. Jadi, dua garis itu ada yang sejajar, ada yang berpotongan, dan ada juga yang berimpit. Bagaimana bentuk dua garis yang sejajar? Contohnya adalah ini. Di atas kita misalkan garis M, di bawah kita misalkan garis N. Jadi, garis-garis ini disebut garis-garis yang sejajar. Kenapa? Karena garis-garis ini berada pada satu bidang datar, dan apabila garis-garis ini diperpanjang sampai tak terhingga, mereka tidak akan pernah bertemu atau berpotongan. Nah, selain itu, garis yang sejajar juga harus memiliki gradien atau kemiringan yang sama. Contoh garis-garis yang sejajar lainnya adalah seperti ini. Ini kita misalkan garis M, ini kita misalkan garis N. Nah, kedua garis ini juga sejajar ya. Jika diteruskan tidak akan bertemu, kemudian kemiringannya atau gradiennya sama. Kemudian garis sejajar itu dinotasikan seperti ini. Jadi, garis M sejajar garis N, notasinya adalah M sejajar N. Oke, sekarang kita lanjut. Hubungan dua garis yang kedua adalah dua garis berpotongan. Perhatikan contohnya. Misal ini ada garis M, kemudian garis yang kedua, kita misalkan garis N. Kedua garis ini disebut dengan dua garis yang berpotongan. Kenapa? Karena kedua garis ini berada pada satu bidang datar dan mempunyai satu titik potong. Nah, titik potongnya adalah di sini. Jadi, ini adalah titik perpotongan antara garis M dan garis N. Nah, jelas ya? Kemudian, ada juga dua garis yang disebut dengan berpotongan tegak lurus. Contohnya seperti ini. Misal yang garis tegak ini kita misalkan dengan P, garis yang mendatar ini kita misalkan dengan Q. Nah, garis P dan garis Q ini disebut dengan dua garis yang berpotongan tegak lurus. Ciri-cirinya, dia akan membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Nah, keempat sudutnya membentuk sudut siku-siku.
Jelas ya? Untuk notasi dua garis berpotongan tegak lurus, biasanya dinotasikan seperti ini. Jadi P tegak lurus dengan garis Q. Nah, titik potongnya sendiri berarti ada di sini ya. Lanjut, kedudukan dua garis yang ketiga adalah dua garis yang saling berimpit. Contoh dua garis yang berimpit adalah, misal ada satu garis, kita misalkan garis M, kemudian ada satu garis lagi mengimpit atau berimpit dengan garis M. Jadi dia posisinya sama persis dengan garis M. Kita misalkan garisnya adalah garis N. Jadi di sini ada dua garis ya, garis M dan garis N. Tapi karena dia berimpit, yang terlihat seperti satu garis saja. Jadi, dua garis dikatakan saling berimpit apabila garis tersebut terletak pada satu garis lurus, sehingga hanya terlihat sebagai satu garis lurus saja. Bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjut membahas tentang jenis-jenis sudut. Ada beberapa jenis sudut ya, nanti akan kita bahas namanya, besar sudutnya, atau kita misalkan alfa, kemudian bentuk sudutnya. Yang pertama adalah sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang memiliki besar sudut atau alfa kecil dari 90 derajat. Nah, kalau kita contohkan, bentuk sudutnya seperti ini ya. Ini adalah sudutnya. Nah, kita misalkan di sini adalah alfa. Alfa ini nilainya harus kurang atau kecil dari 90 derajat. Oke, lanjut jenis sudut yang kedua adalah sudut siku-siku. Nah, untuk sudut siku-siku itu besar sudutnya sama dengan 90 derajat. Jadi, alfa sama dengan 90 derajat. Bentuk sudutnya kita contohkan seperti ini. Nah, jadi sudutnya di sini ya. Sudutnya di sini dia bentuknya siku-siku. Yang ketiga jenis sudut adalah sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat, tetapi kecil dari 180 derajat. Jadi, jika kita tuliskan, alfanya sama dengan besar dari 90 derajat dan kecil dari 180 derajat. Jika kita gambarkan, bentuknya seperti ini. Nah, jadi kalau siku-siku kan lurus ke atas. Kalau dia sudut tumpul, berarti lebih besar dari siku-siku, jadi bentuknya seperti ini. Nah, sudutnya di sini ya, sudut alfa. Kemudian jenis sudut yang keempat adalah sudut lurus. Sudut lurus berarti sudut yang besarnya sama dengan 180 derajat. Jadi, alfa sama dengan 180 derajat. Jika kita gambarkan bentuknya seperti ini, jadi dia lurus saja ya. Nah, ini adalah titik sudutnya, besar sudutnya ini, 180 derajat. Kemudian yang kelima, jenis sudutnya adalah sudut refleks. Sudut refleks adalah sudut yang memiliki besar sudut atau alfa kecil dari 360 derajat tetapi besar dari atau lebih dari 180 derajat. Nah, untuk bentuknya bisa kita gambarkan seperti ini ya. Sudutnya di sini. Lebih dari 180 derajat tetapi kurang dari 360 derajat. Nah, jadi sudut refleks ini bisa kebalikan dari sudut tumpul dan bisa kebalikan dari sudut lancip. Jadi kalau untuk contoh yang ini, sudut tumpulnya di sini, ya kan? Kalau sudutnya di sini berarti sudut tumpul, tapi kalau di sini sudutnya berarti ini adalah sudut refleks. Nah, contoh yang lain untuk sudut refleks, misalnya seperti ini. Nah, besar sudutnya yang di sini ya. Oke, ini adalah sudut refleks. Tapi kalau yang sebaliknya, yang di sininya, ini namanya sudut lancip. Oke adik-adik, bisa dipahami ya. Jadi untuk jenis-jenis sudut ini, dari nama, besar sudut sampai bentuk sudutnya, usahakan diingat. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Tentukan besar sudut berikut dan tentukan mana yang termasuk sudut lancip, tumpul, dan refleks. Yang pertama, setengah sudut siku-siku. Nah, berarti kita harus tahu dulu sudut siku-siku itu berapa. Oke, sudut siku-siku itu adalah 90 derajat. Berarti kalau setengah dari sudut siku-siku, tinggal kita kalikan saja. Ini sama dengan setengah dikali 90 derajat. Berarti sama dengan 45 derajat. Nah, sudut yang besarnya 45 derajat, berarti di bawah 90 derajat ya, disebut dengan sudut lancip. Kemudian yang kedua, tentukan besar sudut dari 2/3 sudut lurus.
tinggal kita kalikan saja. 2/3 dikali dengan sudut lurus. Sudut lurus berarti 180 derajat. Kita hitung ya. 180 dibagi 3 itu sama dengan 60. Berarti 2 kali 60 sama dengan 120 derajat. Jadi, kalau besar sudutnya 120 derajat, berarti ini termasuk sudut tumpul. Nah, yang ketiga, 1/1/4 dari sudut lurus. Ini juga kita kalikan. 1/1/4-nya diubah menjadi pecahan biasa dulu. Jadinya 4 dikali 1, 4, tambah 1, 5. Jadinya 5/4 ya. 5/4 dikali 180 derajat. Nah, ini kita sederhanakan juga. 180 dibagi 4 itu sama dengan 45. Jadi 1/1/4 sudut lurus itu besarnya sama dengan 5 dikali 45 derajat atau sama dengan 225 derajat. Nah, jika besarnya 225 derajat berarti besar dari 180 derajat ya, maka ia termasuk sudut refleks. Oke, ada 3 macam satuan besar sudut. Yang pertama adalah dengan menggunakan sistem seksasimal, yang kedua sistem sentisimal, dan yang ketiga menggunakan satuan radian. Satuan sudut yang menggunakan sistem seksasimal terdiri dari satuan derajat, satuan menit, dan satuan detik. Untuk derajat ditulis seperti ini, menit ditulis seperti ini, dan detik ditulis seperti ini. Nah, pada kesempatan kali ini, satuan sudut yang akan kita pelajari hanya satuan sudut dalam bentuk sistem seksasimal, yaitu terdiri dari derajat, menit, dan detik. Oke, langsung saja kita bahas hubungan antara derajat, menit, dan detik. 1 derajat sama dengan 60 menit. Berarti sebaliknya, 1 menit sama dengan 1/60 derajat. Kemudian 1 menit itu sama dengan 60 detik. Berarti untuk 1 detik itu sama dengan 1/60 menit. Kemudian karena 1 derajat sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik, berarti 1 derajat sama dengan 60 kali 60 atau sama dengan 3600 detik. Berarti sebaliknya, 1 detik sama dengan 1/3600 derajat. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan langsung ke contoh soal. Contoh yang pertama adalah 9 derajat sama dengan titik-titik menit. Berarti mengubah satuan derajat menjadi satuan menit. Nah, caranya adalah tinggal kita kalikan saja. Jadinya 9 dikali 60 atau sama dengan 540 menit. Jadi 9 derajat itu sama dengan 540 menit. Kemudian untuk contoh yang kedua, 12 menit sama dengan titik-titik detik. Berarti mengubah menit menjadi detik. Tinggal dikali dengan 60. Jadi 12 dikali 60 atau sama dengan 720 detik. Jadi 12 menit sama dengan 720 detik. Berikutnya contoh yang ketiga, 15 derajat sama dengan titik-titik detik. Berarti disuruh mengubah satuan derajat menjadi satuan detik. Caranya tinggal dikali dengan 3600. Berarti 15 dikali 3600 atau sama dengan 54.000 detik. Jadi 15 derajat sama dengan 54.000 detik. Contoh yang keempat, 45 menit sama dengan titik-titik derajat. Berarti kebalikan dari soal nomor 1 ya, mengubah satuan menit menjadi satuan derajat. Nah, caranya tinggal kalikan saja dengan 1/60 atau 45 menit dibagi 60 itu sama dengan, kita sederhanakan ya, sama-sama dibagi 15, 45 dibagi 15 adalah 3, 60 dibagi 15 adalah 4. Berarti 45 menit sama dengan 3/4 derajat. Jadi kita tulis di sini 3/4 derajat. Berikutnya contoh yang kelima,
75 detik sama dengan titik-titik menit. Nah, ini dari menit diubah menjadi detik. Berarti tinggal dibagi juga dengan 60. Jadi 75 dibagi 60, kita sederhanakan sama-sama dibagi 15 juga, jadinya 5/4 atau sama dengan 1/4 derajat. Menit ya. Jadi 75 detik itu sama dengan 1/4 menit. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjut membahas contoh-contoh soal mengenai perkalian, penjumlahan, dan pengurangan satuan seksasimal. Berarti contoh yang ke-6 ya. 1/3 dikali 17 derajat sama dengan berapa derajat dan berapa menit. Perhatikan caranya. 1/3 dikali 17 derajat itu dikalikan seperti biasa, jadinya 1 kali 17, 17/3 atau 17/3 derajat. Kemudian ini kita ubah menjadi pecahan campuran, jadinya 5 2/3 derajat. Lalu kita pisahkan 5 dengan 2/3-nya menjadi 5 derajat, 2/3 derajat. Nah, 2/3 derajatnya ini kita ubah menjadi menit, yaitu dikali dengan 60 menit ya. Jadi 5 derajat, 2/3-nya kita kali dengan 60 menit. Nah, 2/3 dikali 60 menit, kita coret aja ya. Jadi 60 dibagi 3 itu sama dengan 20. Berarti ini sama dengan 5 derajat, 2 dikali 20 sama dengan 40 menit. Berarti 1/3 dikali 17 derajat itu sama dengan 5 derajat 40 menit. Kita lanjut ke contoh yang berikutnya. 3 dikali 12 derajat 25 menit sama dengan berapa derajat, berapa menit. Nah, ini tinggal kita kalikan saja seperti biasa. 3 dikali 12 derajat dan 3 dikali 25 menit. 3 dikali 12 derajat adalah 36 derajat. 3 dikali 25 menit adalah 75 menit. Nah, 75 menit ini berarti kan 60 menit ditambah 15 menit ya. Karena 60 menit ini sama dengan 1 derajat, berarti sama dengan 37 derajat 15 menit. Jadi, 3 dikali 12 derajat 25 menit sama dengan 37 derajat 15 menit. Contoh berikutnya lagi. 40 derajat 32 menit 35 detik ditambah 26 derajat 34 menit 58 detik. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita gunakan cara penjumlahan bersusun ya. Kita tulis dulu soalnya. 40 derajat 32 menit 35 detik 26 derajat 34 menit 58 detik. Lalu dijumlahkan. Untuk cara penjumlahannya satu-satu, jadi detik dengan detik dulu, menit dengan menit, dan derajat dengan derajat. Kita mulai untuk detiknya dulu, berarti 5 ditambah 8 adalah 13, kita tulis 3, simpan 1. 1 ditambah 3, 4, 4 ditambah 5, 9. Jadinya 93 detik. Lanjut untuk yang menitnya, 2 ditambah 4, 6. 3 ditambah 3, 6, berarti 66 menit. Kemudian untuk derajatnya, 0 ditambah 6, 6. 4 ditambah 2, 6, berarti 66 derajat. Untuk yang 66 menit ini, kita uraikan menjadi 60 menit dan 6 menit. Sedangkan yang untuk 93 detik ini, kita uraikan menjadi 60 detik dan 33 detik. Ingat, 60 menit itu sama dengan 1 derajat dan 60 detik itu sama dengan 1 menit. Jadi kalau kita tulis lagi, 66 derajat, 60 menit ini sama dengan 1 derajat,
kemudian ditambah 6 detik, 6 menit, lalu 60 detik ini sama dengan 1 menit, dan 33 detik. Jadinya sama dengan 66 derajat tambah 1 derajat adalah 67 derajat. 6 menit ditambah 1 menit adalah 7 menit, 33 detik. Jadi hasil penjumlahan ini adalah 67 derajat, 7 menit, dan 33 detik. Oke, cukup jelas ya. Sekarang kita lanjut lagi ke soal pengurangan satuan seksasimal. 55 derajat, 43 menit, 52 detik, dikurang 37 derajat, 18 menit, 41 detik. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita gunakan cara bersusun juga ya. Kita tulis dulu soalnya. 55 derajat, 43 menit, 52 detik, 37 derajat, 18 menit, 41 detik. Kemudian kita kurangkan. Kita mulai dari yang detiknya dulu. 2 dikurang 1, 1. 5 dikurang 4, 1. Jadi hasilnya adalah 11 detik. Kemudian untuk yang menitnya, 3 dikurang 8 tidak bisa ya. Jadi pinjam keempatnya, 1. Jadinya 13 dikurang 8 itu sama dengan 5. Di sini tinggal 3 tadi karena sudah dipinjam. 3 dikurang 1, 2. Jadinya 25 menit. Nah, untuk yang derajatnya, 5 dikurang 7 tidak bisa, pinjam 1, jadinya 15 dikurang 7, atau sama dengan 8. 5-nya tinggal 4 karena sudah dipinjam, 4 dikurang 3 adalah 1, jadi 18 derajat. Nah, berarti hasil pengurangan dari 55 derajat, 43 menit, 52 detik, dikurang 37 derajat, 18 menit, 41 detik adalah 18 derajat, 25 menit, 11 detik. Ini tidak kita uraikan lagi ya, karena menit dan detiknya sudah di bawah 60. Oke, kita coba lagi contoh yang lain. 86 derajat, 27 menit, 13 detik, dikurang 57 derajat, 46 menit, 59 detik. Nah, ini caranya kita gunakan cara bersusun juga. Kita tulis dulu soalnya. 86 derajat, 27 menit, 13 detik, 57 derajat, 46 menit, 59 detik. Karena ini pengurangannya kita lakukan persatuan, jadi kita harus perhatikan dulu. Untuk detik, di atas, angka di atas itu lebih kecil dibandingkan dengan angka yang di bawah. Berarti kan tidak bisa dikurangkan. Nah, supaya bisa dikurangkan, menitnya ini kita ubah menjadi detik. 1 menit saja ya. Jadi 1 menitnya kita ambil 1, berarti jadinya 6. Nah, 1 menit tersebut kita ubah menjadi detik, yaitu sama dengan 60 detik. Jadi yang awalnya 13 detik, ditambah 60 jadinya 73 detik. Paham ya? Kemudian untuk yang menit kita perhatikan lagi, angka yang di atas adalah 26. Di bawah 46, lebih kecil angka yang di atas, berarti kan tidak bisa dikurangkan. Agar bisa dikurangkan, derajatnya kita ubah menjadi menit, 1 derajat saja. Ingat 1 derajat sama dengan 60 menit. Jadi kalau kita ambil 1 derajat, di sini jadinya 85 derajat. Nah, 1 derajat tersebut kita ubah menjadi menit, jadinya 60 menit. 60 menit ditambah 26 menit adalah 86 menit. Jelas ya? Kita tulis ulang. Jadinya 85 derajat, 86 menit, 73 detik. Dikurang 57 derajat, 46 menit, 59 detik. Nah, ini sudah bisa kita kurangkan. Karena detik, menit, dan derajat yang di atas itu lebih besar daripada detik, menit, dan derajat yang di bawah. Kita mulai dari detiknya dulu. 3 dikurang 9 tidak bisa, berarti pinjam ke 71, jadinya 13 dikurang 9 itu sama dengan 4. Sudah dipinjam 1, di sini jadi 6 ya. 6 dikurang 5, 1, berarti 14 detik. Yang menitnya lagi,
6 dikurang 6, 0. 8 dikurang 4, 4. Jadinya 40 menit. Kemudian yang derajatnya, 5 dikurang 7 tidak bisa, pinjam 1, jadinya 15. 15 dikurang 7 adalah 8. Tadi sudah dipinjam 1, berarti 8 ini tinggal 7 ya. 7 dikurang 5, 2, jadinya 28 derajat. Berarti hasil pengurangan untuk soal nomor 10 ini adalah 28 derajat, 40 menit, 14 detik. Oke, bisa dipahami ya? Nah, sekian dulu. Ingat, yang pertama adalah pergeseran jarum pendek atau jarum yang menunjukkan jam. Pergeseran jarum pendek untuk satu putaran itu sama dengan 360 derajat. Perhatikan, yang dimaksud dengan satu putaran adalah jika jarum jam bergeser dari pukul 12 lalu kembali lagi ke pukul 12. Artinya, dalam satu putaran terdiri dari 12 jam. Karena satu putaran terdiri dari 12 jam, maka besar sudut untuk 1 jam itu sama dengan 360 derajat per 12 atau sama dengan 30 derajat. Berarti, sudut yang terbentuk dari pukul 12 ke pukul 1 adalah 30 derajat, dari pukul 1 ke pukul 2 juga 30 derajat, dan seterusnya. Setiap 1 jam membentuk sudut 30 derajat. Oke, sekarang kita lanjut ke pergeseran jarum panjang atau jarum yang menunjukkan menit. Pergeseran jarum panjang untuk satu putaran pastinya sama seperti jarum pendek ya, yaitu sama dengan 360 derajat. Nah ingat, untuk jarum panjang, jika dia bergeser sebanyak satu putaran, berarti waktu yang ditempuhnya adalah 60 menit. Karena satu putaran jarum panjang itu sama dengan 60 menit, maka besar sudut 1 menit sama dengan 360 derajat dibagi 60 atau sama dengan 6 derajat. Yang menunjukkan menit itu adalah garis-garis kecil ini ya. Berarti 1 menit itu dari sini ke sini. Ini berarti besar sudutnya adalah 6 derajat. Atau dari sini ke sini. Ini juga 6 derajat. Jadi setiap 1 menit itu adalah 6 derajat. Nah, dari jam 2 ke jam 3 itu terdiri dari 5 menit untuk jarum panjang ya. Jadi 5 dikali 6, 30 derajat. Jadi sesuai ya. Oke, berikutnya yang harus diingat adalah pergeseran jarum pendek jika kurang dari 1 jam. Ingat, pergeseran untuk 1 jam membentuk sudut 30 derajat. Karena 1 jam sama dengan 60 menit, maka besar sudut yang dibentuk oleh jarum pendek jika kurang dari 1 jam atau sebanyak X menit adalah X dikali 30 derajat per 60. Nah, 30 per 60 ini bisa kita sederhanakan ya, jadinya 1 per 2. Jadi besar sudut yang ditempuh sebanyak X menit oleh jarum pendek sama dengan X per 2. Oke, untuk lebih jelasnya, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Tentukan besar sudut terkecil yang terbentuk oleh kedua jarum pada pukul 05.17. Untuk menjawab soal ini, kita gambarkan dulu jam yang menunjukkan pukul 5:17. Nah, ini gambarnya ya. Kemudian kita akan menentukan sudut yang terbentuk di antara kedua jarum jam ini, yaitu sudut terkecil. Berarti yang ini ya sudutnya. Untuk menentukan besar sudut ini, kita tentukan dulu sudut yang terbentuk dari pukul 4 ke pukul 5. Kemudian kita tentukan besar sudut dari posisi jarum panjang ke angka 4 dan posisi jarum pendek ke angka 5. Untuk sudut yang terbentuk dari angka 4 ke angka 5, karena 1 jam berarti sama dengan 30 derajat. Jadi, kita tinggal menentukan sudut yang terbentuk dari angka 4 ke posisi jarum panjang dan besar sudut yang terbentuk dari angka 5 ke posisi jarum pendek. Setelah itu, baru kita jumlahkan. Kita tulis dulu ya. Nah, untuk setiap 1 jam, kita misalkan saja dia adalah sudut penuh. Jadi, sudut penuhnya ini hanya ada 1, berarti sama dengan 1 dikali 30 derajat
atau sama dengan 30 derajat. Untuk menentukan besar sudut yang terbentuk di antara angka 4 dengan posisi jarum panjang, langsung kita hitung aja, berarti di sini ada 3 menit. Atau bisa juga kita lihat dari pukul 5 lewat 17 menit. 17 menit berarti hitungnya dari sini ya. 5 menit, 10 menit, 15 menit, 17 menit. Berarti ke posisi angka 4 itu butuh 3 menit lagi. Nanti tinggal kita hitung berapa derajat yang terbentuk dari pergeseran jarum panjang sebanyak 3 menit. Kan dari 12 ke 4 adalah 20 menit, sedangkan hanya lewat 17 menit, berarti di sini selisihnya adalah 3 menit. Maka sudut yang terbentuk dari 3 menit ini, berarti sudut yang terbentuk dari jarum panjang itu sama dengan 3 dikali 6 derajat atau sama dengan 18 derajat. Kemudian untuk pergeseran jarum pendek, ini kan karena dia tidak pas di pukul 5, dia bergeser. Berapa bergesernya? Kita lihat dari ini dari pukul 5 ke pukul 6 itu terdiri dari 1 jam atau 60 menit. Nah, 60 menit. Jadi kalau lewat 60 menit dia pas ke posisi jam 6. Nah sekarang kan dia cuma melewat 17 menit. Berarti dari sini, dari pukul 5 ini ke jarum pendek, ini adalah sebanyak 17 menit. Jadi sudut yang terbentuk dari pergeseran jarum pendek sebanyak 17 menit ini besarnya sebanyak 17 dibagi 2 atau sama dengan 8,5 derajat. Berarti sudut yang terbentuk di antara kedua jarum jam ini atau pada pukul 5 lewat 17 adalah, ini tinggal dijumlahkan saja, yaitu sama dengan 56,5 derajat. Jelas ya? Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Tentukan besar sudut terkecil yang terbentuk oleh kedua jarum jam pada pukul 4 tepat. Kita buat gambarnya dulu. Perhatikan, ini adalah jam yang menunjukkan pukul 4 tepat. Jarum panjang pas menunjuk angka 12 dan jarum pendek pas menunjuk angka 4. Berarti sudut yang terbentuk dari kedua jarum jam ini semuanya full ya. Jadi, atau penuh ya. Penuhnya ada 1, 2, 3, 4. Jadi, tinggal kita kalikan saja 4 dikali 30 derajat atau sama dengan 120 derajat. Jadi, sudut yang terbentuk oleh kedua jarum pada pukul 4 itu sama dengan 120 derajat. Sekarang kita lanjut lagi ke contoh yang ketiga. Tentukan besar sudut terkecil yang terbentuk oleh kedua jarum jam pada pukul 11.15. Kita buat dulu gambarnya. Jadi, ini adalah gambar jam yang menunjukkan pukul 11.15. Nah, sekarang kita akan menentukan besar sudut yang terbentuk oleh kedua jarum jam ini. Jadi, sudut yang ini ya. Perhatikan, pada pukul 11 lewat 15 ini, terdapat sudut penuh sebanyak 1, 2, 3. Berarti total sudut penuhnya adalah 3 dikali 30 derajat atau sama dengan 90 derajat. Berikutnya, kita akan menentukan besar sudut yang terbentuk di antara jarum pendek dengan angka 12. Jadi kita tentukan menitnya dulu ya. Perhatikan, di soal dikatakan pukul 11 lewat 15. Artinya, dari angka 11 ke posisi jarum pendek selisihnya atau jaraknya adalah 15 menit. Berarti dari posisi jarum pendek ke angka 12 jaraknya adalah 60 dikurang 15 atau sama dengan 45 menit. Karena jaraknya 45 menit, berarti besar sudut yang terbentuk karena pergeseran jarum pendek atau besar sudut yang terbentuk di antara jarum pendek dengan angka 12 sama dengan
45/2 atau 22,5 derajat. Nah, untuk yang jarum panjang tidak perlu kita hitung ya, karena dia posisinya pas di angka 3. Jadi, sudut terkecil yang terbentuk oleh kedua jarum jam pada pukul 11:15 tinggal kita jumlahkan saja 90 derajat ditambah 22,5 derajat atau sama dengan 112,5 derajat. Oke, jelas ya? Sekarang kita lanjut ke contoh yang keempat. Tentukan besar sudut terkecil yang terbentuk oleh kedua jarum jam pada pukul 15.30. Seperti biasa, kita buat gambarnya dulu ya. Kemudian kita hitung ada berapa sudut yang penuh. Dari 4 ke 5 penuh, 5 ke 6 juga penuh. Berarti besar sudut untuk sudut penuh adalah 2 dikali 30 derajat atau sama dengan 60 derajat. Nah, untuk jarum panjang, karena posisinya pas di angka 6, berarti tidak perlu kita hitung sudut pergeserannya. Sedangkan jarum pendek, karena posisinya tidak tepat di sebuah angka, berarti harus kita tentukan besar sudutnya, yaitu dari posisi jarum pendek ke angka 4. Perhatikan di soal disebutkan pukul 15.30, berarti jarak dari angka 3 ke jarum pendek itu adalah 30 menit. Dan jarak dari posisi jarum pendek ke angka 4 berarti juga 30 menit. Karena jaraknya 30 menit, maka besar sudut karena pergeseran jarum pendek atau besar sudut dari posisi jarum pendek ke angka 4 adalah 30 dibagi 2 atau sama dengan 15 derajat. Jadi, besar sudut terkecil yang terbentuk dari kedua jarum jam ini tinggal kita jumlahkan saja ya, yaitu 60 derajat ditambah 15 derajat atau sama dengan 75 derajat. Bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjut lagi ke contoh yang kelima. Tentukan besar sudut terkecil yang terbentuk oleh kedua jarum pada pukul 12:38. Kita gambarkan dulu untuk pukul 12:38. Bentuknya seperti ini ya. Yang ditanyakan adalah sudut terkecil, berarti besar sudut ini. Lalu, kita hitung dulu berapa jumlah sudut penuhnya. Yaitu dari angka 8 ke 9 penuh, 9 ke 10, 10 ke 11, 11 ke 12, berarti penuhnya ada 1, 2, 3, 4. Maka, besar sudut yang terbentuk adalah 4 dikali 30 derajat atau sama dengan 120 derajat. Kemudian kita tentukan besar sudut dari pergeseran jarum panjang. Berarti dari posisi jarum panjang sekarang ke angka 8. Perhatikan di soal disebutkan pukul 12:38. Artinya jarak dari jarum panjang ke angka 8 itu adalah 2 menit lagi. Jadi kalau sampai ke pukul 6 itu lewat 30, ke angka 7 lewat 35, ke angka 8 lewat 40. Tapi di sini dikatakan lewat 38, berarti 2 menit lagi untuk mencapai angka 8. Maka besar sudut yang terbentuk dari pergeseran jarum panjang sama dengan 2 dikali 6 derajat atau sama dengan 12 derajat. Berikutnya kita akan menentukan besar sudut untuk pergeseran jarum pendek. Berarti dari angka 12 ke posisi jarum pendek. Karena pada soal disebutkan 12:38, artinya jarak dari angka 12 ke posisi jarum pendek itu sama dengan 38 menit. Berarti sudut yang terbentuk dari pergeseran jarum pendek sama dengan 38 dibagi 2 atau sama dengan 19 derajat. Berarti besar sudut yang terbentuk di antara kedua jarum jam ini tinggal kita jumlahkan saja 120 ditambah 12 ditambah 19 atau sama dengan 151 derajat. Jadi besar sudut yang terbentuk pada pukul 12:38 adalah 151 derajat.
Hubungan antar sudut. Yang pertama, pasangan sudut yang saling berpelurus atau bersuplemen. Sifat pada pasangan sudut yang saling berpelurus yaitu jumlah dua sudut yang saling berpelurus adalah 180 derajat. A derajat ditambah B derajat sama dengan 180 derajat. Contoh, tentukan besar sudut pelurus dari sudut 135 derajat. Coba kita tuliskan terlebih dahulu. Pelurus dari sudut 135 derajat. Di sini sudah diketahui salah satu sudutnya ya. A-nya sudah diketahui. Jadi kita akan mencari B-nya. Pelurus itu nilainya 180 derajat. Jadi kita tuliskan 180 derajat dikurangi 135 derajat sama dengan 45 derajat. Jadi pelurus dari sudut 135 derajat adalah 45 derajat. Yang kedua, pasangan sudut yang saling berpenyiku atau berkomplemen. Sifat pasangan sudut yang saling berpenyiku yaitu jumlah dua sudut yang saling berpenyiku adalah 90 derajat. A derajat ditambah B derajat sama dengan 90 derajat. Contoh, perhatikan gambar di samping. Hitunglah nilai 4P derajat dan tentukan penyiku sudut 4P derajat dari gambar di samping. Di sini A-nya 6P derajat, B-nya 4P derajat. Yang pertama, kita harus menentukan nilai dari P-nya terlebih dahulu. 6P derajat ditambah 4P derajat sama dengan 90 derajat. 6P dari sini, 4P dari sini, 90-nya dari saling berpenyiku. 6P derajat ditambah 4P derajat sama dengan 10P derajat. Sama dengan 90-nya turun. Kemudian P derajat sama dengan 90 derajat dibagi 10. P derajat sama dengan 9. Nah, kemudian kita masuk ke pertanyaan. Hitunglah nilai 4P derajat. 4P derajat. Berarti 4 dikali dengan P derajatnya 9. 4 dikalikan dengan 9 derajat sama dengan 36 derajat. Kemudian yang kedua, penyiku sudut 4P derajat. Penyiku sudut 4P derajat sama dengan 4P-nya sudah diketahui 36. Rumus dari penyiku yaitu 90 derajat. Jadi 90 derajat dikurangi 36 derajat dari sini sama dengan 54 derajat. 3. Pasangan sudut yang saling bertolak belakang. Jika sudut A dan sudut B adalah pasangan sudut yang saling bertolak belakang, maka besarnya akan sama. A derajat sama dengan B derajat. Contoh, jika besar sudut BOC sama dengan 140 derajat, di sini sudah diketahui BOC-nya, BOC di sini 140 derajat. Maka tentukan besar sudut AOD, sudut DOC, dan sudut AOB. Diketahui sudut BOC sama dengan 140 derajat. Sudut BOC sama dengan 140 derajat. Nah, yang kedua yang ditanyakan sudut AOD. Sudut AOD sama dengan sudut AOD ini bertolak belakang dengan sudut BOC. Maka nilai untuk sudut AOD itu sama aja dengan sudut BOC, yaitu 140 derajat. Kenapa? Karena saling bertolak belakang.
Kemudian yang ketiga, kita akan menentukan sudut DOC. Sudut DOC. DOC itu yang ini. Nah, DOC dengan BOC ini berpelurus ya. DOC ditambah sudut BOC itu sama dengan 180 derajat karena berpelurus pada materi yang kedua. Nah, jadi sudut DOC sama dengan 180 derajat dikurangi sudut BOC sama dengan 180 derajat dikurangi di sini sudut BOC-nya 140 derajat. Kita tuliskan di sini 140 derajat. 180 derajat dikurangi 140 derajat sama dengan 40 derajat. Yang terakhir yang ditanyakan sudut AOB. Sudut AOB. Sudut DOC-nya 40. Kita tuliskan di sini 40 derajat. Sudut DOC dengan sudut AOB ini bertolak belakang. Maka nilai untuk sudut AOB itu sama aja dengan sudut DOC, yaitu 40 derajat. Karena saling bertolak belakang. Empat, hubungan antar sudut jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Kita langsung ke contoh. Di sini ada garis P dan garis Q. Berdasarkan gambar di atas, tentukan. Yang pertama, kita harus menentukan sudut sehadap. Sudut sehadap. P1, sudut P1 sehadap dengan sudut Q1. P1 dengan Q1. Kemudian yang kedua, sudut P2 sehadap dengan Q2. Sudut P2 sehadap dengan sudut Q2. Yang ketiga, sudut P3 sehadap dengan Q3. Kita tuliskan sudut P3 sehadap dengan sudut Q3. Yang keempat, sudut P4 sehadap dengan sudut Q4. Sudut P4 sehadap dengan sudut Q4. Selanjutnya yang B, sudut dalam berseberangan. Di sini, bagian sini, ini dalam. Ya. Kita harus menentukan sudut dalam berseberangan. Kalau berseberangan itu berarti ngelewatin garis ya. P dengan Q. P2 berseberangan dengan sudut Q3. Sini. Kita tuliskan sudut P2 dalam berseberangan dengan sudut Q3. Kemudian sudut P4 dalam berseberangan dengan Q1. Sini. Sudut P4 dalam berseberangan dengan sudut Q1. Selanjutnya, sudut luar berseberangan. Nah, yang di luar itu yang warna hijau. Luar berseberangan. P1 luar berseberangan dengan sudut Q4. Sudut P1 luar berseberangan dengan sudut Q4. Kemudian sudut P3 luar berseberangan dengan Q2. Sudut P3 luar berseberangan dengan sudut Q2. Selanjutnya sudut dalam sepihak. Nah, dalam yang warna merah. Sepihak berarti yang bagian atas dengan yang bagian bawah. Kita ke yang bagian atas dulu.
sudut P2 dalam sepihak dengan sudut Q1 karena sama-sama di atas. Kita tuliskan sudut P2 dalam sepihak dengan sudut Q1. Kemudian sudut P4 dalam sepihak dengan sudut Q3. Sudut P4 dalam sepihak dengan sudut Q3. Nah, yang E, karena gambarnya enggak kelihatan, Ibu bikin lagi di sini ya. Pakai yang merah aja. P, Q, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Luar sepihak. Luar itu yang ini ya. Sudut P1 luar sepihak dengan sudut Q2. Sudut P1 luar sepihak dengan sudut Q2. Kemudian sudut P3 luar sepihak dengan sudut Q4. Sudut P3 luar sepihak dengan sudut Q4. Nah, yang keenam, yang F, yang ditanyakan besar masing-masing sudutnya jika diketahui sudut P1 sama dengan 70 derajat. Di sininya 70 derajat. Kita tuliskan terlebih dahulu sudut P1, sudut P2, sudut P3, sudut P4, sudut Q1, sudut Q2, sudut Q3, dan sudut Q4. Tadi sudah diketahui sudut P1-nya sama dengan 70 derajat. Kita tuliskan di sini 70 derajat. Nah, kita perhatikan di sini. P1 itu bertolak belakang dengan P4 ya. Maka dari itu nilainya akan sama, yaitu 70 derajat karena saling bertolak belakang. Kita tuliskan di sini. P4-nya 70 derajat. Kemudian P2 karena berpelurus maka 180 derajat dikurangi 70 derajat sama dengan 110 derajat. P2-nya 110 derajat. P3 ini bertolak belakang dengan P2, jadi nilainya juga sama, yaitu 110 derajat. Nah, untuk yang Q, kita ambil dari yang P. Kita salin di sini. Itu akan sama nilainya. Berarti Q1 itu nilainya 70 derajat. Q2 110 derajat. Q3 110 derajat dan Q4 70